Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Sansabela Ivanda, NPM 21032010170, mahasiswa program studi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur, dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kayu dengan Metode Legrand Multiplayer di PT XYZ Surabaya. Latar belakang penelitian, PT XYZ merupakan produsen perakitan piano yang menghadapi masalah overkapasitas dalam persediaan kayu. Berdasarkan data perusahaan, pembelian kayu dan pemakaian selama 1 tahun yaitu pembelian kayu pinus sebesar 711,29 meter kubik dengan pemakaian 91,45%, pembelian kayu spur sebesar 1612,99 meter kubik dengan pemakaian sebesar 79,55%, pembelian kayu basswood sebesar 651,5 meter kubik dengan pemakaian sebesar 97,2%. Pada bulan Maret 2024 hingga Februari 2025, perusahaan mengalami kelebihan stok sebesar 408,3 meter kubik, sementara kapasitas penyimpanan hanya 288 meter kubik, sehingga terdapat 120,27 meter kubik kayu yang tidak dapat disimpan. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya penyimpanan dan potensi kerugian finansial. Dengan adanya permasalahan ini, maka dilakukan penelitian pengendalian persediaan bahan baku kayu dengan metode Legrand Multiplayer di PT XYZ. Dengan menerapkan metode Legrand Multiplayer, diharapkan perusahaan dapat menentukan titik optimal persediaan bahan baku kayu pinus, spruce, dan basswood sehingga menghasilkan total biaya persediaan yang minimum. Rumusan masalah, bagaimana pengendalian persediaan bahan baku kayu sesuai dengan kapasitas gudang sehingga memberikan total biaya persediaan yang minimum di PT XYZ Surabaya. Untuk batasan masalah pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah 3 bahan baku kayu yaitu kayu pinus, spruce, dan basswood. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pembelian bahan baku kayu selama 1 tahun pada bulan Maret 2024 hingga Februari 2025. Biaya persediaan yang dihitung hanya meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kendala yang digunakan yaitu keterbatasan ruang penyimpanan. Lalu untuk asumsi pada penelitian ini, biaya pesan dan biaya simpan tidak mengalami perubahan selama penelitian. Penelitian ini tidak akan membahas struktur organisasi perusahaan dan aspek finansial lainnya walaupun ada keterkaitan dengan persediaan sehingga penelitian ini dibatasi pada data harga bahan baku, biaya simpan, biaya pemesanan, dan kapasitas gudang. Selama penelitian, kondisi perusahaan tidak mengalami perubahan. Tujuan penelitian yaitu untuk menentukan pengendalian persediaan bahan baku kayu sesuai dengan kapasitas gudang, sehingga memberikan total biaya persediaan yang minimum di PT XYZ Surabaya. Lalu lokasi dan waktu penelitian terdapat pada PT XYZ yang terletak di Surabaya, Jawa Timur pada bulan Januari 2025 sampai dengan data yang dibutuhkan terpenuhi. Variabel operasional terdapat variabel terikat yaitu total biaya persediaan yang minimum dan variabel bebas yaitu pembelian bahan baku, persediaan akhir, harga kayu, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, kapasitas penyimpanan gudang, safety stock, lead time kedatangan kayu, dan ukuran pemesanan. Lalu berikut merupakan langkah-langkah pemecahan masalah dimulai dengan studi pustaka dan survei lapangan, lalu mengidentifikasi masalah yang ada, merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian, mengidentifikasi variabel operasional, lalu mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan yaitu data pembelian bahan baku, harga bahan baku, data persediaan akhir, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, kapasitas ruang penyimpanan, safety stock, data lead time kedatangan kayu, dan ukuran pemesanan. Setelah memperoleh data-data, lalu akan melakukan pengolahan data. Di sini pengolahan data terdapat 2 metode. Yang pertama ada metode perusahaan dan metode Legrand Multiplayer. Pada metode perusahaan sendiri, yaitu menghitung kapasitas ruang penyimpanan dan menghitung total biaya persediaan dengan metode perusahaan. Selanjutnya pada metode Legrand Multiplayer, menghitung persediaan tanpa kendala dengan metode EOKI, menghitung total kapasitas ruang penyimpanan dengan metode EOKI, menghitung persediaan dengan kendala menggunakan metode Legrand Multiplayer, menghitung total penyimpanan dengan metode Legrand Multiplayer, lalu menghitung total biaya persediaan dengan metode Legrand Multiplayer. Jika metode perusahaan memiliki total biaya persediaan yang lebih minim daripada metode Legrand Multiplayer, maka akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan, tetapi jika metode Legrand Multiplayer memiliki nilai
total biaya persediaan yang minimum daripada metode perusahaan, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan plot data pembelian bahan baku kayu pada bulan Maret 2024 hingga Februari 2025, lalu menetapkan metode peramalan berdasarkan pola data. Selanjutnya, melakukan uji kesalahan data. Setelah itu, memilih metode peramalan dengan kesalahan terkecil. Selanjutnya, dilakukanlah uji moving range charge. Jika data tidak terkontrol, maka akan dilakukan uji kesalahan kembali. Tetapi, jika data terkontrol, maka akan dilakukan ke tahap selanjutnya, yaitu menggunakan metode peramalan yang terpilih untuk bulan Maret 2025 hingga Februari 2026. Selanjutnya, menghitung pembelian bahan baku kayu dan total biaya untuk bulan Maret 2025 hingga Februari 2026 dengan metode Lagrange multiplier. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Setelah itu, ditarik kesimpulan dan saran. Lalu di sini ada pengumpulan data. Data yang pertama ada data pembelian bahan baku, di mana data pembelian bahan baku selama 1 tahun, yaitu pada bulan Maret 2024 hingga Februari 2025, didapatkan total bahan baku kayu spur sebesar 1.612,99 meter kubik, kayu basswood sebesar 651,05 meter kubik, dan kayu pinus sebesar 711,29 meter kubik. Data harga bahan baku pada kayu spur Rp5.780.000 per meter kubik, kayu basswood sebesar Rp6.990.000 per meter kubik, kayu pinus sebesar Rp3.490.000 per meter kubik. Untuk data persediaan akhir pada masing-masing kayu, yaitu kayu spur sebesar 100,61 meter kubik, kayu basswood sebesar 83,35 meter kubik, dan kayu pinus sebesar 267,91 meter kubik, dengan total persediaan akhir yaitu 451,87 meter kubik. Lalu ada data biaya pemesanan, terdiri dari 3 jenis biaya, ada biaya administrasi, biaya telepon dan internet, dan biaya tenaga bongkar muat, dengan total biaya pemesanan yaitu Rp1.225.000. Lalu ada data biaya penyimpanan, di mana terdapat 5 jenis data, yaitu biaya pajak, biaya listrik, biaya tenaga kerja karena penanganan tambahan, biaya asuransi persediaan, dan biaya resiko kerusakan, dengan total biaya simpan sendiri yaitu 15%. Lalu ada kapasitas ruang penyimpanan. Untuk media penyimpanan ketiga jenis kayu tersebut yaitu palet. Kapasitas bahan baku per media penanganan ketiga jenis kayu tersebut masing-masing 2,04 meter kubik, dan dimensi penyimpanan bahan baku di tiap jenis kayu tersebut yaitu 4,08 meter kubik. Lalu untuk volume maksimal kapasitas ruang penyimpanan sebesar 288 meter kubik. Selanjutnya ada data safety stock, di mana kayu spur sebesar 48,96 meter kubik, kayu basswood sebesar 40,8 meter kubik, dan kayu pinus sebesar 44,88 meter kubik. Lalu ada data lead time, di mana lead time pada ketiga jenis kayu yaitu kayu spur, basswood, dan pinus yaitu selama 2 minggu. Lalu ada data ukuran pemesanan pada kayu spur sebesar 142,8 meter kubik, kayu basswood sebesar 61,2 meter kubik, dan kayu pinus sebesar 81,6 meter kubik. Lalu melakukan pengolahan data. Yang pertama, pengendalian persediaan dengan metode perusahaan. Menghitung total ruang penyimpanan metode perusahaan dengan rumus dimensi palet dikali ukuran pemesanan dibagi kapasitas per palet. Pada kayu spur sendiri, 4,08 meter kubik dikali 142,8 meter kubik dibagi 2,04 meter kubik, didapatkan ruang penyimpanan kayu spur sebesar 285,6 meter kubik. Untuk kayu basswood sebesar 122,4 meter kubik, dan untuk kayu pinus sebesar 163,2 meter kubik, sehingga didapatkan total kapasitas ruang penyimpanan pada ketiga jenis kayu yaitu kayu spur, basswood, dan pinus sebesar 571 meter kubik, di mana kondisi ini tidak optimal karena melebihi kapasitas ruang penyimpanan yang ada pada PT XYZ. Selanjutnya, menghitung total biaya dengan metode perusahaan. Yang pertama ada biaya pesan. Untuk rumus frekuensi pemesanannya sendiri, total pembelian kayu dibagi ukuran pemesanan
Dan untuk biaya pemesanan sendiri dengan rumus frekuensi pemesanan dikali biaya pesan. Pada kayu spur sendiri, frekuensi pemesanannya 1612,99 dibagi 142,8 didapatkan 11 kali pemesanan dengan biaya pemesanan 11 dikali Rp1.225.000 didapatkan biaya pemesanannya Rp13.475.000. Untuk kayu basswood memiliki frekuensi pemesanan sebanyak 10 kali pemesanan dan biaya pemesanannya Rp12.250.000. Lalu untuk kayu pinus memiliki frekuensi pemesanan 9 kali pemesanan dengan biaya pemesanan Rp11.025.000 dengan total biaya pemesanan yang ada pada ketiga jenis kayu tersebut yaitu Rp36.750.000. Untuk biaya penyimpanan dengan rumus ukuran pemesanan dibagi 2 dikali persentase biaya simpan dikali harga beli. Pada kayu spurs biaya penyimpanannya yaitu 142,8 dibagi 2 dikali 15% dikali Rp5.780.000 didapatkan biaya penyimpanan kayu spurs sebesar Rp61.903.800.000. Pada kayu basswood sebesar Rp32.000. Dan untuk biaya penyimpanan kayu pinus sebesar Rp21.358.800.000 dengan total biaya penyimpanan ketiga jenis kayu yaitu kayu spurs, basswood, dan pinus sebesar Rp115.346.700.000 dengan total biaya persediaan dengan metode perusahaan yaitu total biaya pemesanan ditambah total biaya penyimpanan. Rp36.750.000 ditambah Rp115.346.700.000 yaitu Rp152.096.700.000. Lalu pengendalian persediaan dengan metode Leclerc multiplier. Menentukan perhitungan persediaan tanpa kendala dengan menggunakan metode EOKI dengan rumus akar 2 kali pembelian bahan baku dikali biaya pemesanan dibagi persentase biaya penyimpanan dikali harga bahan baku. Untuk kayu spur sendiri yaitu akar 2 dikali 1.612,99 meter kubik dikali Rp1.225.000 dibagi 15% dikali Rp5.780.000 didapatkan persediaan kayu spur sebesar 67,51 meter kubik, untuk kayu basswood persediaan sebesar 39 meter kubik, dan untuk kayu pinus mendapatkan persediaan sebesar 57,7 meter kubik. Selanjutnya menghitung total ruang penyimpanan dengan metode EOKI dengan rumus dimensi palet dikali EOKI dibagi kapasitas per palet. Didapatkan pada kayu spurs 4,08 meter kubik dikali 67,51 meter kubik dibagi 2,04 meter kubik sama dengan 135,03 meter kubik. Untuk ruang penyimpanan pada kayu basswood sebesar 78,01 meter kubik dan pada kayu pinus sebesar 115,39 meter kubik. Sehingga didapatkan total kapasitas ruang penyimpanan bahan baku dengan menggunakan metode EOKI yaitu 328,43 meter kubik, di mana kondisi ini tidak optimal karena melebihi kapasitas ruang penyimpanan yang ada pada PT XYZ, sehingga perlu dilanjutkan perhitungan dengan metode Leclerc multiplier. Lalu perhitungan persediaan dengan kendala menggunakan metode Leclerc multiplier dengan rumus kapasitas maksimal gudang dibagi hasil perhitungan kapasitas gudang dengan menggunakan EOKI dikali dengan kapasitas ruang penyimpanan dengan EOKI. Didapatkan pada kayu spurs yaitu 288 meter kubik dibagi 67,51 meter kubik dikali 328,43 meter kubik didapatkan persediaan kayu spurs yaitu 59,2 meter kubik, persediaan kayu basswood yaitu 34,2 meter kubik, dan persediaan kayu pinus sebesar 50,59 meter kubik. Lalu untuk frekuensi pemesanan pada setiap kayu dengan rumus total pembelian dibagi ukuran pemesanan pada kayu spurs yaitu 1612,99 meter kubik dibagi 59,2 meter kubik didapatkan frekuensi pemesanan kayu spurs sebesar 27 kali pemesanan
frekuensi pemesanan kayu basswood sebesar 19 kali pemesanan dan frekuensi pemesanan kayu pinus sebesar 14 kali pemesanan. Lalu menghitung total ruang penyimpanan baru dengan menggunakan metode Lagrange multiplier. Dengan rumus dimensi palet dikali persediaan dengan kendala dengan menggunakan metode Lagrange multiplier dibagi kapasitas per palet. Pada kayu spurs, 4,08 dikali 59,2 meter kubik dibagi 2,04 meter kubik didapatkan total ruang penyimpanan kayu spurs sebesar 118,4 meter kubik, penyimpanan kayu basswood sebesar 68,4 meter kubik, dan penyimpanan kayu pinus sebesar 101,19 meter kubik. Sehingga didapatkan total kapasitas ruang penyimpanan bahan baku baru dengan metode Lagrange multiplier yaitu 287,99 meter kubik, di mana hasil ini dianggap optimal karena masih berada dalam batas kapasitas penyimpanan PT-FYZ, sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas bahan baku. Selanjutnya, melakukan perhitungan total biaya persediaan dengan menggunakan metode Lagrange multiplier dengan rumus biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan ketiga jenis bahan baku. Didapatkan total biaya persediaan dengan metode Lagrange multiplier sebesar Rp130.753.000. Berikut merupakan perbandingan total biaya persediaan di mana total biaya persediaan metode perusahaan yaitu Rp152.096.700.000. Pada metode Lagrange multiplier sendiri Rp130.753.379.000 dengan selisih total biaya persediaan yaitu Rp21.343.321.000, di mana metode Lagrange multiplier sendiri memiliki total biaya persediaan yang lebih minimum daripada metode perusahaan. Setelah itu, kita melakukan perencanaan persediaan dengan metode Lagrange multiplier pada bulan Maret 2025 hingga Februari 2026. Yang pertama, melakukan plotting data pembelian bahan baku. Berikut merupakan plotting pembelian bahan baku kayu spurs. Lalu ini merupakan plotting data pembelian bahan baku kayu basswood. Dan ini merupakan plotting pembelian bahan baku kayu pinus. Lalu menetapkan metode peramalan berdasarkan pola data. Setelah dilihat pola data tersebut itu horizontal, lalu peramalan yang sesuai dengan pola data ini yaitu metode moving average, metode single exponential smoothing, dan metode double exponential smoothing. Selanjutnya, perhitungan peramalan pembelian bahan baku pada bulan Maret 2025 hingga Februari 2026. Di sini mendapatkan perbandingan nilai MAD pada masing-masing metode peramalan. Dipilih metode peramalan dengan nilai MAD terkecil, yaitu metode single exponential smoothing, dengan nilai MAD pada kayu spurs sebesar 46,93, pada kayu basswood sebesar 0,76, pada kayu pinus sebesar 2,41. Lalu melakukan verifikasi hasil peramalan dengan uji moving range search, di mana hasil verifikasi data di sini tidak ada data di luar kendali. Pada kayu spurs, tidak ada data yang berada di luar batas kendali pada kayu basswood, dan tidak ada data yang pada luar kendali pada kayu pinus. Selanjutnya, menetapkan hasil peramalan dengan metode terpilih pada bulan Maret 2025 hingga Februari 2026. Di sini terdapat total bahan baku kayu spurs pada bulan Maret 2025 hingga Februari 2026 sebesar 1.566,48 meter kubik, kayu basswood sebesar 651,6 meter kubik, dan kayu pinus sebesar 711,24 meter kubik. Lalu melakukan pengendalian persediaan dengan metode Lagrange multiplier pada bulan Maret 2025 hingga Februari 2026. Perhitungan persediaan tanpa kendala dengan menggunakan metode EOKI, di mana dengan rumus 2 kali akar 2 dikali pembelian bahan baku dikali biaya pemesanan dibagi persentase penyimpanan dikali harga bahan baku.
pada kayu spurs, yaitu akar 2 dikali 1.566,48 meter kubik dikali Rp1.225.000 dibagi 15% dikali Rp5.780.000 didapatkan persediaan kayu spurs sebesar 66,53 meter kubik, kayu basswood sebesar 34,42 meter kubik, dan kayu pinus sebesar 50,89 meter kubik. Lalu dilanjutkan perhitungan total ruang penyimpanan dengan metode EOKI. Dengan rumus dimensi palet dikali EOKI dibagi kapasitas per palet. Untuk kayu spurs sendiri 4,08 meter kubik dikali 66,53 meter kubik dibagi 2,04 meter kubik didapatkan ruang penyimpanan kayu spurs sebesar 133,07 meter kubik. Untuk kayu basswood sebesar 78,04 meter kubik dan untuk kayu pinus sebesar 115,39 meter kubik. Sehingga didapatkan total kapasitas ruang penyimpanan bahan baku baru dengan metode EOKI yaitu 326,49 meter kubik, di mana kondisi ini masih belum optimal karena melebihi kapasitas ruang penyimpanan yang ada pada PT XYZ yaitu 288 meter kubik. Selanjutnya menghitung persediaan dengan kendala menggunakan metode Leclerc multiplier dengan rumus kapasitas maksimal gudang dibagi hasil perhitungan kapasitas gudang dengan menggunakan EOKI dikali EI. Lalu untuk kayu spurs sendiri yaitu 288 meter kubik dibagi 133,07 meter kubik dikali 326,49 meter kubik didapatkan persediaan dengan kendala menggunakan metode Leclerc sebesar 58,69 meter kubik, pada kayu basswood sebesar 34,42 meter kubik, dan pada kayu pinus sebesar 50,89 meter kubik. Lalu terdapat interval waktu melakukan pemesanan dengan rumus Q per D kali hari kerja, di mana pada kayu spurs yaitu 58,69 meter kubik dibagi 1566,48 meter kubik dikali 256 hari, yaitu interval waktu melakukan pemesanan kayu spurs sebesar 9 hari, pada kayu basswood sebesar 13 hari, dan kayu pinus sebesar 18 hari. Lalu menghitung total ruang penyimpanan baru dengan metode Leclerc multiplier dengan rumus dimensi palet dikali QLI dibagi kapasitas per palet. Untuk kayu spurs sendiri 4,08 meter kubik dikali 58,69 meter kubik dibagi 2,04 meter kubik didapatkan ruang penyimpanan baru kayu spurs sebesar 117,38 meter kubik. Untuk kayu basswood sendiri 68,84 meter kubik dan untuk kayu pinus 101,78 meter kubik. Sehingga didapatkan total kapasitas ruang penyimpanan bahan baku baru dengan metode Leclerc yaitu 288 meter kubik, di mana hasil ini telah optimal karena berada dalam batas wajar kapasitas penyimpanan PT XYZ yaitu 288 meter kubik, sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas dalam penyimpanan bahan baku. Lalu menghitung total biaya persediaan dengan menggunakan metode Leclerc multiplier dengan rumus biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan pada tiap jenis bahan baku yang ada. Lalu untuk total biaya persediaan dengan metode Leclerc multiplier sendiri sebesar Rp129.814.460.000. Berdasarkan hasil analisis penerapan metode Leclerc multiplier dalam pengolahan persediaan bahan baku di PT XYZ lebih optimal dibandingkan metode perusahaan dengan total penyimpanan sebesar 287,99 meter kubik yang berada dalam batas kapasitas maksimum perusahaan sebesar 288 meter kubik dengan total biaya persediaan tahunan sebesar Rp130.753.379.000 dibandingkan dengan metode perusahaan yang menghasilkan total biaya sebesar Rp152.096.700.000. Metode Leclerc multiplier memberikan penghematan sebesar Rp21.343.321.000 atau 13,95%. Peramalan untuk periode Maret hingga Februari 2026 menunjukkan bahwa penggunaan metode ini semakin meningkatkan efisiensi dengan total biaya persediaan tahunan sebesar Rp129.814.460.000
dan ruang penyimpanan sebesar 288 meter kubik. Strategi pemesanan bahan baku yang diterapkan meliputi pemesanan kayu spur sebesar 58,69 meter kubik dengan tiap dilakukan pemesanan yaitu 9 hari. Kayu basswood sebesar 34,42 meter kubik dengan tiap dilakukan pemesanan yaitu 13 hari, serta kayu pinus sebesar 50,89 meter kubik dengan tiap dilakukan pemesanan yaitu 18 hari. Dengan demikian, metode Legrand multiplier terbukti tidak hanya mampu mengoptimalkan ruang penyimpanan dan mengurangi biaya persediaan, tetapi juga memberikan strategi pemesanan yang lebih efisien, menjadikannya solusi yang efektif dalam pengelolaan persediaan bahan baku kayu secara ekonomis dan praktis. Lalu untuk saran, PT XYZ sebaiknya melakukan pengendalian persediaan bahan baku dengan memperhitungkan jumlah pembelian bahan baku dan total ruang penyimpanan sehingga tidak terjadi overstock yang membuat biaya persediaan membengkak. PT XYZ sebaiknya menggunakan metode Legrand multiplier dalam pengendalian persediaan bahan baku kayu karena dapat meminimalkan total biaya persediaan sehingga diperoleh jumlah pemesanan yang optimal dan tidak melebihi kapasitas gudang yang tersedia. Dan saran terakhir, peneliti sebaiknya menganalisis opsi peningkatan kapasitas gudang seperti sistem penyimpanan vertical storage atau rack system untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang penyimpanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.